Tolong handphonenya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi mungkin materinya sudah sangat berat ya tentang ETCS, sensor-sensor, dan dilihat di sini sudah pada ngantuk, lelah dan ingin pulang. Nah, di sini kita kembali lagi ke dasar, yaitu tentang jenis cairan yang ada pada mobil. Tahu kan semua cairan-cairan semuanya? Ya, tahu Pak. Nah, pertama-tama mungkin bisa dulu kita sebagai pertanyaan pemantik, mengapa fluida atau dalam bentuk cairan itu penting? Ada yang tahu? Padahal? Tadi saya Pak. Padahal. Kalau tergantung fluida ya Pak. Kalau fluida kalau seperti untuk peremasan ya untuk meremasi mesin supaya nyaman lah dia Pak. Oke, terus apa lagi cairan? Yang pertama tuh fluida pada mesin kan? Nah, terus apa lagi? Terus fluida pada rem Pak. Oke, apa tuh Padel? Itu kalau fluida pada rem itu untuk mendorong ibaratkan untuk sistem pengereman Pak. Sistem pengereman. Betul nggak Pak? Betul. Salah nggak Pak? Hah? Salah nggak Pak? Sangat betul Padel. Nanti kita koreksi ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Oke. Di sini pertama kita akan bahas, tadi sudah disebutkan sama Padel ya. Kita akan bahas di sini, kita akan bahas empat fungsi utama fluida pada kendaraan. Yang pertama itu pelumasan atau lubrikan yang dibilang Padel tadi, yaitu mencegah gesekan langsung antar komponen logam. Nah, biasanya ini ada pada mesin ya, yang biasa kita sering ganti oli itu kan di pelumasan. Terus di pendinginan atau coolant, ini juga fluida dalam bentuk cairan. Pertama-tama ini kita fluida itu fokus pada cairan ya kan, kita bisa tahu fluida itu ada yang fluida itu bukan cairan, tapi fluida itu ada bentuk cairan dan gas. Nah, tapi di sini kita fluida itu dalam khusus yang kita bahas pada hari ini adalah pada bentuk cairan. Yang kedua itu ada pendingin atau cooling atau bisa kita sebut dengan coolant. Ini adalah menyerap dan mendistribusikan panas ekstrim dari ruang bakar. Nah, terus transfer tenaga atau hidrolik itu menyalurkan tekanan dari pedal ke sistem pengereman atau setir. Nah, itu yang dibilang Padel tadi. Yang biasa itu ada pada minyak rem. Terus juga pembersihan atau cleaning itu membawa kotoran dan residu ke saringan filter. Oke, lanjut. Di sini ada 3 cairan yang paling vital. Yang pertama itu adalah oli mesin, yang dimana itu sebagai jantung kendaraan yang bisa mencegah kausan pada piston, silinder dan porsengkol akibat gesekan kecepatan yang tinggi, terutama pada kendaraan yang memiliki performa tinggi yang biasanya itu di sekitar RPM tinggi gitu. Terus air radiator yaitu menjaga suhu mesin tetap stabil, yang dimana cairan coolant ini mencegah mesin mengalami panas berlebih atau overheat saat macet atau tanjakan. Kemudian adalah minyak rem yaitu fluida hidrolik yang crucial untuk keselamatan, yang berfungsi mentransfer dorongan kaki menjadi jepitan kuat pada piringan rem. Oke, di sini kita masuk ke oli mesin dulu. Rencana pertama ada viskositas dan spesifikasi. Nah, sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak apa itu viskositas? Kekentalan. Oke, betul Putra. Jadi oli mesin tidak hanya melumasi, tapi juga mencegah karat dan membersihkan geram besi. Viskositas atau kekentalan, nah di sini sudah dijelasin. Berarti Putra salah satu siswa saya yang jeli matanya untuk melihat presentasinya. Jadi di sini viskositas oli itu biasanya ada di 10W40 atau 5W20 gitu, yang harus sesuai anjuran pabrikan. Nah, biasanya itu kalau kendaraan-kendaraan tahun muda itu bisa di 10 atau 5 gitu. 10 atau 15 ya, 15W. Nah, biasanya kalau kendaraan yang tua itu mungkin bisa di 20W. Nah, penggantian rutin ini sangat krusial karena kualitas pelumasan akan menurun seiring paparan suhu tinggi dan kotoran terus-menerus di ruang bakar. Seperti yang kita tahu, setiap terjadinya pembakaran di ruang bakar itu kan akan menghasilkan pembakaran dan juga menghasilkan kerak ya. Nah, disinilah gunanya pelumas ini agar meringankan kerja mesin tersebut dan juga meringankan kerja gesekan antara piston dan blok silinder. Oke, kemudian kita masuk ke sistem penggerak lanjutan. Ini ada oli transmisi dan oli gardan. Nah, oli transmisi ini Sebenarnya dipakai Pak Jatuh. Oke, lanjut ya. Oli transmisi di sini ada cairan yang bertugas di dalam gearbox pada mobil matic, yaitu cairan berfungsi yang mentransfer tenaga dan mengontrol perpindahan gigi secara hidrolik. Yang mana jika kita telat menggantinya, perpindahan gigi bisa kasar atau slip.
Kemudian ada oli gardan atau diferensial yang biasanya pada mobil penggerak belakang atau EWD. Di sini oli gardan sangat kental dan berfungsi sebagai melindungi roda gigi pinion yang bekerja berat menyalurkan tenaga mesin ke roda. Oke, sistem pendinginan maksimal. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kita kan bahas di radiator atau cooler yang dipotong sama Mario tadi. Oke. Di sini kita akan masuk ke tadi kan sudah oli mesin. Nah, sekarang di air radiator. Di sini suhu kerja ideal mesin itu sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, disinilah fungsi dari air radiator atau cooler tersebut supaya kita tidak melebihi batas suhu yang seharusnya bekerja pada mesin atau yang bisa kita sebut overheat. Oke. Itu mengapa tidak boleh menggunakan air keran? Nah, kenapa tidak boleh menggunakan air keran? Mungkin ada yang bisa menjawab dulu pertama-tama. Oke, betul. Oke, betul lagi. Mario sangat bersemangat ya pada hari ini. Pak. Oke, jadi kenapa tidak boleh pakai air biasa? Yang bilang Mario tadi itu bisa menyebabkan karat, terus juga kotor. Nah, sehingga coolant inilah khusus diformulasikan dengan antifreeze atau mencegah beku di kedingin dan titik didihnya itu tinggi. Yang mana kalau air itu kan sekitar 100 derajat titik didihnya. Nah, air coolant itu biasanya lebih tinggi dan juga zat anti karat itu menghindari korosi pada blok mesin. Oke, kemudian minyak rem atau brake fluid ini adalah keselamatan tanpa kompromi, yang dimana rem ini bisa menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam kita berkendara. Nah, dengan minyak rem yang beroperasi di bawah suhu tinggi, cara ini bersifat higroskopis, yang artinya sangat mudah menyerap kelembapan air dari udara sekitar. Kandungan air dalam minyak rem akan menurunkan titik didihnya. Saat rem panas, air bisa mendidih dan menciptakan gelembung udara, menyebabkan rem block dan vapor lock. Oke. Kemudian cairan pendukung lainnya itu ada power steering, minyak power steering, kemudian yang dibahas tadi sama rekan kita yaitu ada air wiper atau washer dan air aki. Jadi kita sudah bisa lihat penjelasannya itu minyak power steering itu membantu untuk meringankan beban putaran setir pada saat dikemudikan. Kemudian air wiper itu sebagai cairan pembersih kaca, yang dimana jika kacanya itu kotor, kita ingin kalau kita wiper langsung itu tidak mungkin kan, mungkin bisa saja kotornya semakin menyebar. Nah, jadi dengan air washer ini bisa membantu untuk membersihkan kaca lebih maksimal, dan air aki itu pada aki basah. Oke, kemudian jadwal penggantian. Di sini kita pertama-tama tentunya bisa kita cek dulu air wiper, air aki atau air tadi, air coolant, oli mesin, minyak rem, itu kita cek dulu apakah kondisi dari visual itu masih bagus atau layak digunakan. Nah, kemudian di 5.000 sampai 10.000 km itu kita disarankan untuk mengganti oli, dan tergantung pada penggunaan harian juga gitu. Apabila penggunaan harian lebih ini tentunya oli itu lebih cepat terkontaminasi. Terus di 20.000 sampai 40.000 kilo itu ada oli transmisi oli gardan, dan minyak rem itu di 40.000 km atau 2 tahun. Oke, kemudian ada deteksi dari warna tetesan cairan. Nah, di sini untuk di bagian kiri itu ada warna cairan. Yang pertama adalah hitam atau coklat gelap. Itu biasanya pada oli yang sudah kotor, yang tindakan lanjutnya bisa itu periksa seal atau kaki mesin. Kemudian warna merah pada oli transmisi, kemudian bening atau kekuningan pada minyak rem, dan itu warna hijau, biru atau pink terang pada air radiator atau coolant. Baiklah, di sini kita sudah sampai ke kesimpulan pada materi kali ini. Jadi sesuai atau mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi kali ini tentang cairan-cairan yang ada pada mobil? Bapak aja, Pak. Oh, saya aja, baik. Di sini bisa kita simpulkan bahwa cairan yang ada pada mobil ini sangat bisa dibilang itu sangat berkaitan fungsinya untuk menunjang performa dari mesin. Seperti pada oli tadi untuk meringankan beban kerja mesin pada saat bekerja. Kemudian air radiator itu untuk mencegah terjadinya overheat. Kemudian minyak rem juga di transmisi dan lain-lain. Jadi mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Tunggu sebentar. Oke lah, baiklah. Silakan bertanya, Raif. Tulisan gue pada oli itu apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan sangat kritis dan sangat saya suka. Nah, jadi W itu sebenarnya itu standar untuk luar negeri. Jadi W itu artinya winter, yang dimana W-nya ini biasa semakin kecil angka W-nya itu semakin encer olinya, semakin tinggi itu semakin kental. Jadi W ini bisa dibilang
tingkat kebekuan yang bisa yang tingkat 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 beku. Nah ya, tingkat beku yang terjadi pada oli. Pada suhu normal. Oke, baik. Jadi bisa dibilang W itu adalah titik beku yang terjadi pada oli, karena kan kita bisa tahu standar mengacu otomotif ini pada luar negeri. Oke, cukup, Roy? Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah cukupi saja dengan satu pertanyaan saja ya hari ini karena kita mau pulang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?